Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Semua ekspor Indonesia ditolak Eropa, Indonesia akan gunakan teknik ekonomi baru. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Heboh, semua ekspor Indonesia ditolak Eropa. Jokowi gunakan taktik ekonomi baru. For commodities like palm oil, soy, wood, beef, cocoa, and coffee are strong drivers of deforestation. More and more citizens want us to put an end to this. Our proposal therefore creates a strong due diligence system. It ensures that we only import these products if we can ascertain that they are deforestation free and produced legally. Sejak kebijakan pelarangan ekspor diterapkan, pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Halo sahabat bagi-bagi, di saat Eropa mengalami krisis, Jokowi justru membuat kebijakan yang akan memperparah. Ini menjadi langkah besar Indonesia untuk melakukan manuver ekonomi. Eropa terus menggagalkan langkah Indonesia untuk menjadi negara maju. Baru-baru ini, mereka melarang seluruh CPO dari Indonesia. Dan juga melarang semua barang yang berasal dari Indonesia. Jokowi geram dan marah, lantaran negara ini terus lakukan upaya perlawanan secara licik. Eropa ini Sahabat bagi-bagi, Jokowi mulai marah dengan kelakuan Uni Eropa. Ribuan ton CPO Indonesia ditolak masuk Eropa. Kedaulatan Indonesia terus diganggu oleh negara Eropa. Negara ini tidak bosan-bosan membuat onar di negeri tercinta kita ini. Dikutip dari kajian online Daily, Komisi Uni Eropa menolak seluruh CPO Indonesia karena Indonesia dituduh melakukan deforestasi. Minyak sawit dalam penggunaan biodiesel dan makanan di Uni Eropa diperkirakan akan turun secara signifikan dalam 10 tahun ke depan. Hal itu akan berimbas pada penurunan ekspor minyak sawit dari Indonesia. Ini langkah Presiden Uni Eropa agar minyak sawit tidak menjadi primadona ke depannya. Negara Uni Eropa terus lakukan upaya pahit untuk menghalangi Jokowi melakukan perbaikan bangsa ini. Eropa menganggap negara kita adalah negara yang lemah. Negara yang mau didikte oleh negara besar. Namun pada kenyataannya Jokowi justru melawannya dengan cara membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menggunduli ekonomi negara Eropa. Komisi Uni Eropa, dalam prospek pertanian tahun 2022 sampai tahun 2032, memproyeksikan porsi minyak sawit akan turun hingga 9% dari total produksi biodiesel pada tahun 2032. Turun drastis dari rata-rata 23% untuk tahun-tahun 2019 sampai tahun 2021. Di bawah arah program energi terbarukan Uni Eropa, bahan bakar berbasis minyak kelapa sawit, yang dituduh terkait dengan deforestasi, akan dihapuskan secara bertahap pada tahun 2030. Uni Eropa akan menghapuskan seluruh program minyak kelapa sawit milik Indonesia. Sahabat bagi-bagi, dengan gayanya yang tengil, Uni Eropa mengumumkan akan memberhentikan seluruh CPO Indonesia. Semua barang yang masuk Uni Eropa ditolak mentah-mentah. Dan dengan percaya dirinya mereka mengumumkan akan menggunakan energi berkelanjutan. Jadi di saat penggunaan energi terbarukan naik, Dewan Uni Eropa malah melarang penggunaan minyak kelapa sawit atau CPO. Mereka ketakutan jika CPO menjadi raja di masa depan. Saat ini Indonesia sedang menunggu hasil gugatan di WTO, atas kebijakan diskriminasi sawit, yang diterapkan Uni Eropa. Mimin jadi mikir, sebenarnya apa sih yang membuat Uni Eropa menggugat Indonesia? Nikel digugat, minyak kelapa digugat, satu lagi ada kebijakan baru, pelarangan ekspor bauksit juga pasti akan digugat. Bauksit lagi kan? Sahabat bagi-bagi, gugatan Indonesia untuk Uni Eropa tersebut, prosesnya masih panjang untuk diputuskan menang atau kalahnya. Ini soal gugatan minyak kelapa sawit, bukan nikel yang sudah diputuskan oleh WTO kalah. Kekalahan ini membuat Jokowi semakin berani dan tegas menghadapi negara yang banyak gaya itu. Sawit Indonesia punya potensi pasar yang besar. Uni Eropa termasuk pasar yang besar bagi kelapa sawit Indonesia, tetapi bukan yang terbesar. Karena yang terbesar adalah RRT, China, India, Pakistan, Afrika, Timur Tengah. Jadi tidak ada masalah di dalam bisnis, semua bisa jadi pasar.
Potensinya ada di mana-mana. Jadi kesimpulannya, kita jangan takut sama negara Uni Eropa. Negara Uni Eropa adalah sebuah negara yang hanya mengandalkan negara lain untuk hidup. Tidak seperti Indonesia yang mandiri. Oke guys, ya itulah dia video pembahasannya ini. Jadi Uni Eropa memang menolak gitu ya, minyak sawit Indonesia ataupun CPO ataupun CPO gitu ya. Dari Indonesia ini. Jadi mungkin Uni Eropa ini memang sudah melihat bagaimana potensi besar Indonesia, terutamanya ini yang dibahas gitu ya, minyak kelapa sawit yang ada pasaran besar juga sekarang. Mungkin mereka takut gitu ya, Uni Eropa takut ini minyak sawit Indonesia nih, apalagi kan Indonesia itu adalah pengeluar minyak sawit terbesar di dunia gitu. Jadi ini kalau minyak sawit daripada Indonesia ini ada pasaran, ya mungkin Uni Eropa merasa takutlah gitu ya, minyak sawit Indonesia ini merajai pasaran dunia gitu. Yang nikel pun sudah digugat di WTO. Nanti kalau yang bauksit lagi tidak tahu lagi ya, apakah Uni Eropa akan menggugat Indonesia lagi, sebab katanya itu kan Indonesia memang mentargetkan bauksit juga akan di stop ekspor bahan mentahnya gitu. Jadi Uni Eropa memang terus menerus gitu ya, menekan Indonesia gitu. Tapi ini Indonesia memang berani gitu ya untuk menghadapi Uni Eropa walaupun sampai ke WTO gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.